Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mari untuk kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Untuk itu kita bahas beberapa soal yang sudah keluar di PPAD yang lalu. Soal nomor 1. Bu Nilam membuat kue untuk warga yang mengikuti kegiatan kerja bakti. Hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Beliau mempunyai persediaan bahan untuk membuat kue. Bahan-bahan tersebut diantaranya 1,5 kg tepung terigu, 11/6 kg tepung tapioka, 1/3/5 kg tepung beras, 1/3/4 kg telur, dan 15/8 kg gula merah. Pertanyaannya adalah, urutan persediaan bahan dari yang terberat adalah. Nah, di sini terdapat pecahan desimal 1,5, pecahan biasa 11/6, pecahan campuran 1/3/5, dan seterusnya. Untuk mempermudah membandingkan, maka sebaiknya diubah ke dalam bentuk pecahan desimal semua. Seperti berikut ini. Untuk tepung terigu 1,5. Kemudian tepung tapioka 11/6, artinya 11 dibagi 6 sama dengan 1,833. Nah, karena di sini terdapat 3 angka di belakang koma, maka 1,5 dijadikan 1,500. Untuk tepung beras sama dengan 1/3/5 sama dengan 1,600. Untuk telur 1/3/4 sama dengan 1,750. Untuk gula 15/8 sama dengan 1,875. Nah, dari sini semua sudah menjadi pecahan desimal, sehingga kalian bisa mudah untuk membandingkannya. Dari yang terberat adalah gula merah, tepung tapioka, telur, tepung beras, tepung terigu. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya soal nomor 2. Ibu mempunyai 16 bungkus gula pasir. Sebungkus gula pasir memiliki berat 0,5 kg. Nah, di sini kamu bisa menghitung gula 16 bungkus dikali 0,5 sama dengan 8 kg. Kemudian sebanyak 2/5 bagian gula tersebut digunakan untuk membuat kue. Nah, berapa besarnya? Sebagai berikut. Kue sama dengan 2/5 bagian dari 8 kg, artinya 2/5 kali 8 sama dengan 2 kali 8, 16/5. Jadikan pecahan desimal sama dengan 3,2 kg. Kemudian, sisa kue. Untuk sisa kue di sini akan dibuat minuman.
25%. Sehingga sisa kue sama dengan 8 dikurangi 3,2 sama dengan 4,8 kg. Nah, untuk membuat minuman 25%-nya dari 4,8 sama dengan 1,2 kg. Nah, di sini kamu lihat gula yang digunakan untuk membuat minuman sebanyak 1,2 kg. Artinya pernyataan ketiga adalah benar. Nah, kemudian kita cari sisa gula. Di sini selebihnya gula tersebut disimpan dalam 2 toples dengan berat yang sama. Maka kita cari sisa gula. Dari 8 kilo dikurangi untuk membuat kue 3,2 dikurangi untuk membuat minuman 1,2, maka sisanya 3,6 kilogram. Nah, kemudian di sini sisa gula disimpan dalam 2 toples dengan berat yang sama. Maka berat gula pada toples 3,6 dibagi 2 sama dengan 1,8 kg untuk berat 1 toples. Jadi pernyataan 4 adalah benar. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut pada soal nomor 3. Soal nomor 3, seperti soal nomor 1 tadi, mengurutkan pecahan. Nah, di sini pada pembelajaran materi pecahan, Bu Ana meminta seluruh siswa untuk membuat kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Kelompok 1 mendapat kartu sebagai berikut. Aladin 1,45, Dimas 115%, Nisa 27/20, Jenita 1/4, Irfan 1/10. Bu Ana memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan urutan bilangan dari yang terkecil. Setelah selesai berdiskusi, anak-anak diminta untuk berbaris sesuai urutan di mana pemegang kartu dengan bilangan terkecil berada di depan. Barisan benar dibentuk kelompok 1, urut dari depan adalah. Nah, di sini kamu bisa menjadikan pecahan semuanya menjadi pecahan desimal sebagai berikut. Aladin 1,45, Dimas 115/100 sama dengan 1,15, Nisa 27/20 sama dengan 1,35, Jenita 1/4 sama dengan 1,25, Irfan 1/10 sama dengan 1,10. Nah, mari kita bandingkan. Dari yang terkecil adalah Irfan, kemudian Dimas, kemudian Jenita, kemudian Nisa, dan yang terakhir adalah Aladin. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Lanjut nomor 4.
Soal nomor 4, Pak Tohari memanen padi pada 2 petak sawahnya. Petak pertama menghasilkan 1,8 ton gabah dan petak kedua 6/5 ton. Sebanyak 2% dari hasil panen disumbangkan dan selebihnya disimpan. Hasil panen yang digunakan Pak Tohari untuk disumbangkan adalah, di sini hanya menjumlahkan dari 1,8 ton dengan 6/5 ton. 1,8 ditambah 6/5 sama dengan 1,8 ditambah. 6/5 dijadikan desimal menjadi 1,2 sehingga jumlahnya adalah 3 ton. Kemudian disumbangkan 2%-nya, maka 2/100 kali 3 sama dengan 6/100 sama dengan 0,06 ton. Jadi jawaban yang benar adalah A. Lanjut soal nomor 5. Amir, Bobby, dan Chandra bekerja di sebuah perusahaan. Mereka bertiga menerima besaran gaji yang sama, yaitu 5 juta rupiah. Setiap bulannya mereka selalu menyisihkan gajinya untuk ditabung. Penggunaan gaji mereka disajikan dalam tabel berikut. Amir untuk makan 50% ditabung 15%. Bobby untuk makan 40% ditabung 20%. Chandra untuk makan 60% ditabung 12,5%. Total sisa gaji ketiganya adalah. Mari kita hitung dari Amir. Sisanya adalah. Tadi yang digunakan untuk makan kan 50%, ditabung 15%, sehingga jika dijumlah 50 ditambah 15, 65%, sehingga sisanya 35% dari 5 juta sama dengan 1.750.000. Kemudian untuk Bobby, sisanya adalah kebutuhan makan 40 ditambah tabungan 20, maka yang digunakan 60%, sisanya 40%. Dari 5 juta, maka sama dengan 2 juta. Untuk Chandra, 60% untuk makan, ditabung 12,5%, sehingga jika dijumlah 72,5%. Sisa Chandra 27,5%. Kali 5 juta sama dengan 1.375.000 rupiah. Sehingga total sisa gaji sama dengan 5.125.000 rupiah. Maka jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya nomor 6. Diketahui data kandungan lemak beberapa jenis telur sebagai berikut. 100 gram telur ayam kampung mengandung 14 gram lemak. 100 gram telur ayam negeri mengandung 31,9 gram lemak. 100 gram telur bebek mengandung 35 gram lemak. 100 gram telur puyuh mengandung 7 gram lemak.
Nah, di sini diberikan beberapa pernyataan berikut. Nah, kalian tahu kalau 1 kilogram akan sama dengan 1000 gram. Nah, mari kita lihat nomor 1. Setiap 1000 gram telur, ayam kampung mengandung 1,4 gram lemak. Kamu bisa lihat, kalau di sini 100 gram, 14 gram lemak, maka 1000 gram akan mengandung 140 gram, sehingga nomor 1 salah. Jika nomor 1 salah, pasti nomor 2-nya benar. Nah, silahkan dilihat. Di sini 1 kilogram telur bebek mengandung 350 gram lemak. Benar bukan di sini? Karena 100 gram telur 35, artinya jika 1 kilo maka 350 gram. Karena nomor 2 dan 3 sudah benar, maka pasti nomor 4 adalah salah. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 7. Pengantin baru. Sepasang pengantin yang baru saja menikah membeli sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas 180 meter persegi. Penggunaan sebidang tanah tersebut seperti tampak pada gambar berikut. Nah, di sini untuk rumah warna ungu, taman warna hijau, kemudian terdapat kolam, terdapat jalan masuk. Nah, semua ada 9 bagian. Itu luasnya 180 meter persegi. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah luas tanah yang dipergunakan untuk membangun rumah dan taman adalah rumahnya 3 bagian, kemudian taman juga 3 bagian, sehingga 6 bagian kali 180 kemudian dibagi 9 atau 6/9 kali 180 sama dengan 120 meter persegi. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Lanjut nomor 8. Sama dengan nomor 7, Pak Ali mempunyai sebidang tanah yang ditanami beberapa macam tanaman dan digunakan untuk kolam ikan seperti pada gambar berikut. Semuanya adalah 6 bagian dengan luas seluruhnya 2.400 meter persegi. Kemudian pertanyaannya adalah luas tanah yang ditanami cabai dan jagung adalah. Cabainya 2 bagian, jagungnya 2 bagian, sehingga jumlahnya 4 bagian. Maka jika 6 bagian 2.400, maka 4 bagian adalah 4/6 kali 2.400 atau 4 kali 2.400 dibagi 6 sama dengan 1.600. Jawaban yang benar adalah A. Kemudian nomor 9. Seorang pegawai memiliki gaji sebesar
8 juta rupiah dengan penggunaan 40% untuk biaya pendidikan, 1/4 bagian untuk makan, 0,2 bagian untuk keperluan lain-lain, dan sisanya ditabung. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, besar uang yang ditabung adalah. Nah, mari kita satu persatu dihitung. Untuk pendidikan sama dengan 40/100 kali 8 juta sama dengan 3.200.000 rupiah. Kemudian untuk makan 1/4 kali 8 juta sama dengan 2 juta. Untuk lain-lain adalah 2/10 itu dari 0,2 bagian ini kali 8 juta sama dengan 1,600.000. Maaf, 1.600.000 sehingga totalnya adalah 6.800.000. Maka bisa dihitung sisa yang ditabung adalah 8 juta dikurangi 6.800.000 sama dengan 1.200.000. Mari kita lihat pernyataan di atas. Nomor 1. Besar uang yang ditabung adalah 1.200.000 rupiah. Adalah benar. Jika 1 benar, maka nomor 2 tidak perlu dihitung, pasti salah. Kemudian nomor 3. Selisih besar uang yang digunakan untuk makan dan keperluan lain. Makan dan keperluan lain adalah 600.000. Nah, di sini 2 juta dikurangi 1.600.000 berarti kan 400.000. Maka nomor 3 salah sehingga nomor 4 adalah benar. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan 4, maka jawabannya adalah B. Nah, demikian soal bilangan pecahan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan difahami benar, dan jika matematika butuh perhitungan yang teliti. Selamat belajar, semoga ujian mendatang kalian sukses semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.